Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang mengapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengumandangkan azan untuk sholat. Azan merupakan tanda masuknya waktu sholat. Sejarah Islam mencatat ada salah seorang sahabat bernama Bilal yang selalu mengumandangkan azan karena memiliki suara yang bagus. Lalu, apakah azan untuk sholat juga pernah dikumandangkan oleh Nabi Muhammad SAW? Jika tidak pernah, mengapa Nabi tidak pernah mengumandangkan azan untuk sholat? Sebenarnya Nabi pernah mengumandangkan azan di telinga cucunya, Hasan dan Husain saat dilahirkan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ubaidillah bin Abi Rafi dari bapaknya. Ia berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW mengadani telinganya Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, sama seperti azan untuk sholat." HR At-Tirmizi. Namun belum ada keterangan atau riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah azan untuk sholat selama hidupnya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama fikih ketika menerangkan lebih utama mana antara azan atau menjadi imam. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' berkata, dan alasan ulama yang mengunggulkan lebih utama menjadi imam adalah karena Nabi SAW. Kemudian, Khulafaur Rasyidin menjadi imam dan mereka tidak mengumandangkan azan. Begitu pula dengan ulama-ulama senior setelah mereka. Dan jawaban mereka adalah karena Nabi Muhammad SAW lebih memperhatikan menjadi imam. Begitu pula dengan khalifah-khalifah dan imam-imam setelahnya. Mereka tidak mengumandangkan azan disebabkan mereka sibuk dengan urusan umat muslim yang tidak bisa digantikan dengan selain mereka. Maka tidak ada waktu kosong untuk mengumandangkan azan dan kemuliaan waktunya. Adapun menjadi imam sholat merupakan suatu keharusan bagi mereka. Inilah takwil yang kuat berdasarkan riwayat dengan sanad sahihnya Imam Al-Baihaqi dari Umar bin Khattab yang mengatakan, seandainya saya berkesempatan untuk mengumandangkan azan saat menjadi khalifah, maka saya akan mengumandangkan azan. Ulama fikih pun telah mengerumuskan hikmah-hikmah di balik Nabi Muhammad SAW tidak mengumandangkan azan untuk sholat semasa hidupnya. Di antara hikmah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika Nabi Muhammad SAW mengumandangkan azan, maka dikhawatirkan orang yang tidak langsung menjawab seruan Nabi Muhammad termasuk dalam kategori ayat berikut. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surat An-Nur ayat 63. Imam Al-Hittab di dalam kitab Mawahibul Jalil mengatakan bahwa azan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW karena jika Nabi mengatakan hayya 'alas shalah dan umat Islam tidak segera melaksanakan, maka mereka pun akan disiksa berdasarkan surat An-Nur ayat 63 tersebut. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah penyeru atau da'i, maka tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri, yakni ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketiga, jika Nabi mengumandangkan azan dan sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di sana seakan ada pemahaman bahwa ada nabi selain dirinya. 4. Azan itu yang tahu pertama kali lafaznya adalah di dalam mimpi sahabat Nabi, yakni Abdullah bin Zaid. Bukan di dalam mimpi Nabi Muhammad SAW sendiri. Oleh karena itu, beliau mewakilkan kepada selain beliau untuk mengumandangkan azan. Kelima, kesibukan dan sempitnya waktu Nabi Muhammad SAW untuk bisa mengumandangkan azan sholat. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Bahuti dari mazhab Hambali di dalam kitabnya
Kashful Qana. Beliau berkata, "Sungguh, Nabi Muhammad SAW dan para khalifah setelahnya tidak berkuasa atau berkesempatan mengumandangkan azan sholat adalah karena sempitnya waktu mereka untuk melaksanakan hal itu." Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha pernah menyampaikan perihal mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk adzan. Gus Baha menjelaskan bahwa ada alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk adzan. Sebelumnya Gus Baha menjelaskan tentang hukum sholat berjamaah. Menurut ulama hukum jamaah itu di antara sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Dari sini kita bisa menyimpulkan mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk adzan. Sebab apabila Rasulullah mengumandangkan adzan, nantinya hukum sholat berjamaah menjadi fardu ain. Demikianlah alasan mengapa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengumandangkan adzan untuk sholat selama hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.